A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Pada hari ini saya ingin mengetengahkan sebuah konten, yaitu masih berhubungan dengan Gema Maulid Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seluruh Nabi alaihi musholatu wassalam ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mendahului tentang tema ini, bahwa betapa agungnya keberadaan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemimpin dari seluruh Nabi dan Rasul, di mana para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya bertindak sebagai saksi dari keimanan para nabi seluruhnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi musallatu wassalam, adalah bertindak sebagai saksinya akan proklamasi keimanan mereka itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya sampaikan Quran surah An-Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Dan bagaimana jika kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad yang akan menjadi saksi ala haula'i syahidan, yang akan menjadi saksi terhadap seluruh para nabi alaihi musholatu wassalam. Ayat ini berbicara tentang kesaksian, di mana setiap umat, setiap kaum nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai saksinya adalah nabi yang diutus kepada suatu kaum tersebut. Setiap nabi menjadi saksi bagi kaumnya. Misalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, setiap kaum diturunkan orang-orang yang memberi petunjuk kepada mereka, seorang nabi atau orang-orang yang mulia, dia akan menjadi saksi bagi kaumnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, wa ji'na bika ala haula'i syahidan, dan kami telah mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi bagi seluruh para nabi. Ini adalah kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkuat oleh ayat 81 dari surah Ali Imran, wa sadaqallahul aliyul azim, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minanna bih wa latansuranna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala
mengambil mitsaq atau perjanjian dari para nabi manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, Muhammad. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqrartum wa aqastum ala dzalikum isri?" Apakah kalian setuju dan menerima perjanjian dariku atas yang demikian itu? Allah mengatakan kepada seluruh nabi, apakah kalian setuju untuk mengambil sebuah perjanjian yang telah aku tetapkan, bahwa seluruh para nabi berikrar akan sebuah perjanjian untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para nabi qalu, kemudian mereka berkata, aqrarna, kami berikrar, kami telah berikrar. Qala, Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah, Allah berfirman, saksikanlah sesungguhnya aku bersama kalian akan menjadi saksi bagi kalian bahwa kalian telah mengikrarkan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dirindukan oleh para nabi terdahulu. Beliau adalah sosok seorang nabi yang diutus terakhir tetapi diciptakan pertama kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, yang diriwayatkan oleh Jabir Al-Ansori, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan seluruh ciptaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan nabinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut dan seluruh ciptaan. Allah tidak menciptakan malaikat, Allah tidak menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan para nabi kecuali dengan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertama kali ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh ciptaan-ciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini dipindahkan dari sulbi yang satu kepada sulbi yang lain sampai Nabi Muhammad dititipkan di sulbi Abdul Muttalib dan sampai di sulbi dan rahimnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah Zuhriyah, bapa dan ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi ini awwalu khalqih wa akhiru bi'tsatih, pertama kali diciptakan dan terakhir diutus sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seluruh para nabi berdasarkan ayat 41 surah An-Nisa, begitu juga surah Ali Imran ayat 81 menjelaskan kepada kita semua bahwa ikrar para nabi adalah berikrar untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedudukan ini adalah kedudukan yang paling mulia dibandingkan seluruh para nabi, sehingga status Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam, pemimpin bagi seluruh para nabi dan rasul.
jika Allah Subhanahu wa taala pernah mendatangkan 124.000 nabi di permukaan bumi ini, maka yang menjadi pemimpin dari 124.000 nabi tersebut adalah Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imamur Rusuli Ajma'in, Imamul Anbiya. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasulnya. Oleh karenanya ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, di mana kedudukan Nabi Muhammad dirindukan oleh seluruh para nabi. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Bani Israel bahwa akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad. Ya Bani Israel, akan datang kepada kalian setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Di mana di sini dapat kita tangkap sebuah kesimpulan bahwa seluruh nabi itu menginginkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kita yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ditakdirkan untuk menjadi dan hidup di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jauh 1400 tahun lebih, tetapi kedudukan kita bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi puncak, di mana kita hidup dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya jelaskan pada renungan hikmah yang telah lalu, bagi seseorang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban baginya untuk mensyukuri nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat ini. Sedangkan para nabi, seluruh para nabi yang maksum itu merindukan dan menginginkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terus konsisten, istiqomah berjalan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggelorakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait beliau. Dan cinta yang benar itu adalah menumbuhkan kepatuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kepatuhan inilah kita akan menyatu dengan Nabi Muhammad. Rasa cinta ini akan menggelora, dan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dari keburukan hawa nafsu kita dan syaitan yang terkutuk. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.